Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya tentang satu aspek yang fundamental banget dalam membangun perusahaan hebat. Kita ambil langsung dari bab 7 buku Frank Slootman yang fenomenal itu, M It Up. Judul babnya sih singkat aja, Membangun Budaya yang Kuat. Betul. Bab yang seringkali jadi inti perdebatan juga ya soal budaya ini. Oh iya kan? Nah, sumber kita kali ini, ya intisari dari bab tersebut. Kita mau coba pahami nih, kenapa seorang pemimpin sekali berselutmen itu kok menekankan banget pentingnya budaya? Katanya seringkali jauh lebih penting dari yang kita duga gitu. Dan gimana dia secara sistematis bangun, dan nah ini penting juga, melindungi budaya itu. Iya, melindungi itu kuncinya juga. Nggak cuma bangun. Betul, di perusahaan-perusahaan yang dia transformasikan itu kan. Jadi, apa nih misi kita buat penelusuran kali ini? Kita pengen bongkar filosofi Slootman soal budaya. Ini bukan sekedar soal, ya tahu kan suasana kerja yang enak, tunjangan keren, pingpong table gitu. Iya, bukan soal itu ya. Bukan, tapi sebagai mesin pendorong kinerja tinggi dan keunggulan kompetitif yang katanya sulit balat ditiru pesaing. Bener nggak sih? Mari kita langsung bedah pandangan yang jujur aja seringkali cukup menantang ini. Siap. Mari kita mulai. Oke, Slootman itu kan memulai bab ini dengan klaim yang, wah cukup berani ya menurut saya. Budaya itu penting, jauh lebih penting dari yang Anda bayangkan. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng atau opsional. Kedengarannya kayak dasar banget ya, tapi kenapa menurutnya ini sering terabaikan? Apa sih definisi budaya yang dia pakai di sini? Nah, ini definisinya penting banget kita pegang dari awal nih, biar nggak salah paham. Di buku ini budaya itu eh, bukan sekedar daftar nilai yang dipajang cantik di lobi gitu. Budaya itu, kata Slootman, adalah pola perilaku, keyakinan, norma, sama nilai yang dominan dan persisten. Di mana? Ya di tempat kerja Anda. Pola perilaku ya. Iya, ini soal bagaimana orang itu sebenarnya berinteraksi dan bekerja sehari-hari. Realitasnya gitu. Apakah suasananya mendukung? Maksudnya, penuh hormat, komunikasinya lancar, konstruktif kalau kasih masukan, tapi di sisi lain juga menuntut, punya sense of urgency, mendorong kreativitas. Atau malah sebaliknya. Sebaliknya gimana tuh? Iya, misalnya kerjanya lamban, penuh politik kantor, terus saling lempar tanggung jawab, yang sering kita dengar istilahnya CYA itu, cover your ass, atau takut ambil risiko, atau malah, wah, penuh konfrontasi yang nggak sehat antar tim atau antar individu. Nah, itu semua adalah cerminan budaya. Oke. Dia juga kan bilang setiap perusahaan itu pasti punya budaya, mau disadari atau enggak. Kenapa penekanan disadari atau tidak ini jadi krusial banget? Bukannya jelas ya, setiap kelompok pasti punya cara interaksi. Krusial, karena disinilah banyak pemimpin gagal paham gitu. Mereka pikir kalau nggak secara aktif definisikan budaya, ya udah nggak ada budaya, padahal salah besar. Budaya itu pasti akan terbentuk. Tapi ya itu, bisa jadi tumbuh liar kayak ilalang, seringkali malah jadi toksik atau nggak mendukung tujuan perusahaan sama sekali. Wah, kayak ilalang ya. Ngeri juga. Makanya Slootman bilang, Anda harus secara sadar membentuknya. Kalau nggak, ya Anda bakal dapat budaya by default, ya mungkin malah menghambat. Lebih dari itu, budaya yang dibentuk dengan sengaja dan kuat itu bisa jadi, ini istilahnya, force multiplier, pengganda kekuatan yang luar biasa. Force multiplier, maksudnya gimana tuh? Coba pikir gini deh, pesaing itu bisa aja niru produk Anda, ya kan? Bisa jiplak strategi marketing, bahkan bisa bajak orang-orang kunci Anda. Tapi coba bayangin, mereka mau niru DNA budaya yang udah mendarah daging di seluruh organisasi Anda. Wah, itu hampir mustahil. Masuk akal. Susah banget ya itu. Susah banget. Nah, sebaliknya, budaya yang jelek, yang toksik tadi, itu bisa menggerogoti perusahaan dari dalam tanpa kelihatan. Kayak rayap gitu, tahu-tahu udah rapuh aja. Menarik banget, itu analogi pengganda kekuatan sama rayap. Oke, ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya nih, yang sering jadi perdebatan. Banyak kan yang bilang, tujuan bangun budaya perusahaan itu, ya biar karyawan happy, nyaman, betah. Mungkin biar skor kepuasan karyawan atau NPS karyawan tinggi gitu. Tapi Slootman kayaknya beda banget ya pandangannya. Beda banget. Mendobrak itu kata yang pas. Ini salah satu poin dia yang paling kontroversial mungkin ya. Tapi juga paling penting menurut saya. Dia bilang dengan tegas banget, tujuan utama budaya itu bukan buat bikin karyawan merasa nyaman, aman, atau bahagia semata.
Bukan juga buat ngejar skor NPS karyawan. Bukan ya? Jadi apa dong? Tujuan utama dan satu-satunya dari budaya, menurut dia, adalah untuk melayani misi perusahaan. Titik. Budaya itu harus dirancang, dibangun, dan dipelihara supaya secara aktif mendukung pencapaian misi itu. Soal kebahagiaan atau kenyamanan, itu bisa jadi produk sampingan yang bagus kalau terjadi. Tapi itu bukan target utamanya. Fokusnya, ya misi. Wah, ini implikasinya gede banget berarti ya. Kalau tujuannya melayani misi yang ambisius, artinya budaya yang efektif menurut Slutman mungkin nggak akan terasa nyaman atau mudah buat semua orang dong. Dia kan sempat nyinggung di buku, kalau perusahaan yang pertumbuhannya super tinggi yang dia pimpin itu, seringkali tekanannya tinggi banget. Jelas bukan tempat buat santai-santai. Bukannya ini resiko bikin lingkungan kerja jadi terlalu keras atau malah burnout? Nah, itu pertanyaan yang valid banget dan sering banget muncul kalau bahas Slutman. Dan dia nggak menghindar dari fakta itu loh. Budaya yang fokus ke misi, apalagi misi yang ambisius banget, kayak bawa perusahaan dari nol ke IPO atau membalikan keadaan, itu memang, iya, cenderung menuntut kinerja yang sangat tinggi. Intensitas kerja tinggi, kecepatan eksekusi juga tinggi. Pasti ya. Nah, lingkungan kayak gini secara alami akan berfungsi kayak filter. Orang-orang yang benar-benar sejalan sama misi itu, yang termotivasi sama tantangan dan standar tinggi, mereka bakal ngerasa, wah ini tempat gue nih buat berkembang pesat. Tapi sebaliknya, mereka yang mungkin cari keseimbangan kerja hidup yang lebih santai, atau yang nggak bisa atau nggak mau penuhi ekspektasi kinerja setinggi itu, ya kemungkinan besar bakal merasa nggak cocok. Ujung-ujungnya milih pergi. Dan itu nggak apa-apa menurut dia. Nah, disitulah poin kuncinya. Buat Slutman, itu bukan kegagalan budaya. Justru itu bukti kalau budayanya bekerja sesuai rancangan. Budaya yang kuat memang seharusnya menyaring, menarik yang cocok, menolak yang enggak. Soal burnout, dia lebih menekankan pada kejelasan ekspektasi, sumber daya yang cukup, kepemimpinan yang kuat. Bukan nurunin standar demi kenyamanan semata. Oke. Jadi tujuannya jelas. Layani misi, dan itu artinya budaya yang kuat bakal menuntut dan menyaring. Kalau gitu, gimana cara praktisnya bangun dan dorong budaya yang diinginkan ini? Apa cukup nih bikin lokakarya, rumusin nilai-nilai inti, terus cetak di poster gede, tempel di mana-mana? Nah ini dia, Slutman itu punya pandangan yang skeptis banget, bahkan cenderung sinis ya, sama pendekatan nilai di dinding kayak gitu. Dia pakai analogi yang kena banget. Orang itu nggak belajar dari poster. Sama aja kayak kita ngedidik anak atau ngelatih hewan peliharaan. Orang belajar dari apa? Dari konsekuensi. Konsekuensi ya? Betul. Apa yang terjadi kalau mereka melakukan sesuatu yang sejalan sama nilai yang diinginkan? Ada pengakuan nggak? Ada penghargaan? Atau kesempatan lebih? Itu konsekuensi positif. Terus apa yang terjadi kalau mereka melakukan sesuatu yang melanggar nilai itu? Ada teguran, koreksi, atau bahkan sanksi. Itu konsekuensi negatif. Benar juga. Dan yang sering dilupakan, kata dia, adalah ketiadaan konsekuensi. Kalau perilaku buruk misalnya nggak responsif sama rekan kerja atau kerja asal-asalan, dibiarin aja tanpa ada teguran, pesan yang diterima semua orang apa? Oh ternyata nggak apa-apa ya kayak gini. Iya, jadi malah dianggap boleh ya. Nah, jadi intinya bukan di kata-kata indah di poster, tapi di penerapan konsekuensi yang jelas, konsisten, terdefinisi dengan baik. Setiap hari. Dalam setiap keputusan dan interaksi, itu yang ngebentuk perilaku. Jadi, ini benar-benar soal disiplin dalam tindakan nyata ya. Penegakan standar terus-menerus, bukan cuma retorika manis dari atas. Ini butuh keberanian juga dong ya, terutama buat nerapin konsekuensi negatif. Butuh banget keberanian. Terus, kapan kita bisa ngerasa nih kalau budaya ini udah benar-benar meresap dan hidup di dalam organisasi? Bukan cuma aturan tertulis atau harapan pemimpin aja. Ada satu tanda yang menurut Slutman paling kuat. Tanda kalau budaya itu udah benar-benar mendarah daging. Apa tuh? Yaitu ketika anggota organisasi itu sendiri mulai merasa memiliki dan protektif gitu sama budaya tersebut. Ini bukan lagi cuma tugas manajer atau HR. Tanda konkretnya, ketika orang-orang mulai secara proaktif saling ngingetin atau bahkan negur rekan kerja sejawat, peer-to-peer, kalau ngelihat ada penyimpangan dari norma atau nilai yang udah disepakati. Oh, jadi antar rekan kerja gitu ya? Iya. Misalnya, kalau ada yang mulai cuek sama nilai keunggulan, nyerahin kerjaan asal jadi, rekannya yang lain ngerasa terpanggil buat ngingetin. Bro, ini kayaknya belum maksimal deh.
Nah, ketika penjagaan standar ini mulai terjadi secara organik di lapangan, tanpa perlu disuruh dari atas, itulah saatnya Anda tahu, wah, budaya ini udah beneran hidup, udah jadi bagian identitas kolektif. Oke, nah End It Up ini kan bukan cuma teori ya, tapi isinya pengalaman nyata Slutman semua. Coba kita lihat gimana dia nerapin prinsip-prinsip ini di lapangan. Kita bisa mulai dari data domain mungkin, di mana dia pertama kali jadi CEO dan bangun budaya dari awal. Betul, data domain ini studi kasus yang menarik banget, karena dia punya kemewahan ya, bisa bentuk budaya pas perusahaannya masih kecil banget, baru sekitar 20 orang waktu itu. Jauh lebih gampang ya pastinya. Jelas lebih mudah daripada mengubah kapal gede yang udah berlayar lama. Nah, di sana mereka secara sadar ngerumusin nilai-nilai inti. Biar gampang diingat dan terus-menerus dibicarain, mereka bikin akronim. Akronimnya RECIPE. Resep. Recipe ya? Apa aja tuh isinya? Oke, kita bedah satu-satu ya, karena definisinya ini spesifik banget menurut Slutman. R itu untuk respect atau hormat, tapi ini bukan sekedar sopan santun basa-basi loh ya. Buat dia, hormat itu artinya interaksi yang tulus dan substantif. Contohnya gimana tuh? Contohnya, ya responsif kalau di email atau ditanya rekan kerja. Jangan dicuekin, terus mau bantu kalau diminta tolong. Dan yang paling penting dia bilang, harus ada zero tolerance, toleransi nol buat segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau perilaku nggak hormat lainnya. Tegas soal ini. Oke, R. Respect. Lanjut. Untuk excellence atau keunggulan, penekanannya di sini adalah keunggulan dalam segala hal yang dilakuin perusahaan. Bukan cuma di produk atau tim engineering aja. Ini berlaku buat tim sales, marketing, finance, HR, pokoknya semua. Ada ekspektasi buat pasang standar tinggi banget buat diri sendiri dan orang lain, dan secara aktif nolak kerjaan yang cuma cukup baik atau mediocre. Mentalitasnya harus selalu jadi yang terbaik. Wow, standar tinggi di semua lini ya. Next. C untuk customer atau pelanggan. Nah, ini mungkin salah satu yang paling sering ditekankan Slutman. Pelanggan itu pusat dari alam semesta perusahaan, bukan cuma slogan manis di website. Gimana maksudnya? Artinya, ada komitmen total buat mastiin keberhasilan pelanggan. Customer success itu penting banget. Dukung mereka baik pas lagi susah maupun senang. Dia bahkan secara eksplisit nantang gagasan populer employee first. Kenapa? Argumennya simpel. Alasan perusahaan ada itu ya buat melayani pelanggan. Tanpa pelanggan puas, nggak ada perusahaan, nggak ada karyawan juga ujung-ujungnya. Jadi, fokus ke pelanggan itu kunci. Logis juga sih argumennya. Oke, C. Customer. Lalu, I untuk integrity atau integritas. Ini soal bangun kepercayaan. Kepercayaan mutlak. Artinya Anda lakuin apa yang Anda bilang bakal Anda lakuin. Nepatin janji. Nggak cuma secara harfiah, tapi juga dalam semangatnya. Karena sekali integritas atau kepercayaan itu rusak, wah, susah banget buat diperbaiki. Dampaknya bisa merusak semua hubungan kerja, internal maupun eksternal. betul. Integritas itu fondasi ya. Lanjut. P. P untuk performance atau kinerja. Fokusnya jelas, hasil nyata, outcomes. Budaya ini nuntut hasil yang luar biasa secara konsisten. Akuntabilitas ditegakkan berdasarkan data dan fakta, bukan opini atau suka nggak suka. Slutman ngakuin ngadepin kinerja yang jelek itu nggak pernah gampang atau enak. Tapi itu keharusan mutlak. Prinsipnya keras, cukup baik, tidak pernah cukup baik. Wah, tegas banget ya. Cukup baik, tidak pernah cukup baik. Oke, terakhir E. E terakhir untuk execution atau eksekusi. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya fokus pada bagaimana kerjaan itu dilakuin. Bukan cuma apa yang direncanain. Strategi sehebat apapun nggak ada artinya tanpa eksekusi yang brilian. Slutman sering banget bilang, organisasi yang unggul dalam eksekusi itu susah banget dikalahin pesaing. Bahkan kalau strategi pesaing sedikit lebih bagus di atas kertas. Kemampuan mewujudkan rencana jadi kenyataan, cepat dan efisien, itu kunci kemenangan. Oke, recipe, respect, excellence, customer, integrity, performance, execution. Kedengarannya solid banget, komprehensif dan jujur aja cukup nuntut ya ini. Nuntut banget. Nah, gimana dia adaptasi ini pas pindah ke Salesforce? Itu kan perusahaan udah jauh lebih gede, udah punya budaya sendiri pas dia masuk.
Apa dia bawa resipe gitu aja? Dia nggak bawa akronim resipe secara kaku gitu ke Salesforce, tapi prinsip-prinsip di baliknya, terutama fokus yang obsesif ke pelanggan dan tuntutan kinerja tinggi, itu dibawa banget dan ditanamkan dengan kuat. Tantangannya beda dong ya? Beda banget. Salesforce kan basisnya di San Diego. Menurut Slutman, di sana ritme kerjanya cenderung lebih santai gitu dibanding Silicon Valley. Jadi tugasnya dia itu nyuntikin tingkat intensitas, urgensi, fokus ke hasil yang lebih tinggi. Tapi tanpa harus matiin sepenuhnya budaya lokal San Diego yang mungkin lebih laid back di beberapa aspek. Gimana caranya tuh? Manfaat buat semua. Sukses itu argumen terkuat ya kan? Masuk akal banget. Hasil emang bicara paling keras. Nah, kasus ketiga nih, Snowflake. Ini kayaknya tantangannya beda lagi ya. Bukan cuma bangun atau nyesuain, tapi kayaknya lebih ke arah memperbaiki budaya yang udah bermasalah pas dia datang. Tepat sekali. Di Snowflake, situasinya lebih kompleks. Pas Lutman dan timnya masuk, mereka nemuin ada nilai-nilai perusahaan yang ditulis bagus banget di dinding kantor. Kalimatnya mulia-mulia, positif semua. Tapi, pas digali lebih dalam, ternyata ada kesenjangan yang gede banget antara nilai-nilai yang diproklamirkan itu sama kenyataan perilaku sehari-hari. Terutama di beberapa bagian penting, kayak tim penjualan. Oh, jadi ada gap gitu ya? Gap banget. Ada semacam subkultur yang, bisa dibilang toksik, yang berkembang di sana. Keluhan banyak muncul di kanal internal kayak Slack, tapi sering nggak ditindaklanjuti. Terus, ada rasa kurang percaya, kurang kompak di tim kepemimpinan. Yang lebih ngeri, banyak karyawan yang takut ngomong terbuka soal masalah ini. Kenapa takut? Khawatir berdampak negatif ke nilai saham perusahaan yang mereka punya. Apalagi Snowflake kan lagi siap-siap mau IPO waktu itu. Jadi pada tirap gitu. Wah, ini situasi yang mungkin relate banget ya buat Anda yang dengerin. Pernah di perusahaan yang tumbuh cepat atau ada transisi kepemimpinan. Budaya retak di tengah tekanan tinggi. Gimana Slutman sama tim barunya nangani duri dalam daging ini di Snowflake? Pasti nggak gampang. Jauh dari gampang. Tapi mereka nggak ambil jalan pintas atau nutupin masalah. Langkah pertama, investigasi. Cermat dan rahasia. Termasuk ngobrol panjang lebar sama sejumlah mantan karyawan. Mereka biasanya lebih bebas dan jujur kan, karena udah nggak ada kepentingan langsung. Oh, ngobrol sama mantan karyawan ya? Cerdas juga. Dari situ, mereka berhasil petain sumber masalah utama dan identifikasi individu kunci, termasuk beberapa eksekutif penjualan yang perilakunya secara konsisten melanggar nilai inti perusahaan kayak integritas dan respek. Nah, langkah berikutnya ini yang nunjukin keseriusan mereka. Mereka ambil tindakan tegas, memberhentikan para eksekutif yang bermasalah ini. Dan ini poin pentingnya. Beberapa dari mereka itu kontributor pendapatan yang signifikan banget buat perusahaan. Istilahnya rainmaker gitu. Wow, berani banget ya memberhentikan orang yang bawa banyak duit karena alasan budaya. Itu pasti keputusan sulit dan berisiko buat bisnis jangka pendek. Sangat berisiko. Pasti ada perdebatan internal juga. Tapi keputusan itu ngirim pesan yang luar biasa kuat ke seluruh organisasi. Nilai-nilai perusahaan ini serius. Bukan cuma pajangan atau basa-basi. Pesannya jelas ya. Jelas banget. Pelanggaran serius nggak bakal ditoleransi. Nggak peduli seberapa bagus kinerja bisnis Anda. Konsekuensinya nyata. Ini momen krusial buat negakin lagi integritas budaya. Tapi, perlu dicatat juga, mereka nggak pukul rata loh. Buat karyawan yang lebih junior, yang mungkin perilakunya jelek karena terpengaruh atasan yang toksik, beberapa dikasih kesempatan kedua buat perbaiki diri di bawah kepemimpinan baru yang lebih baik. Jadi ada tegasnya, tapi ada pertimbangan konteks juga. Pelajaran berharga banget ini soal keberanian negakin standar. Ini ngarah ke poin berikutnya nih. Setelah susah payah bangun atau perbaiki budaya, kerjaan kan belum selesai ya. Budaya itu harus terus-menerus dijaga dan dilindungi. Kayak ngerawat taman biar nggak ditumbuhin ilalang lagi. Gitu ya? Mutlak, Slutman nganggep melindungi integritas budaya itu salah satu tanggung jawab paling fundamental seorang pemimpin. Nggak ada kompromi buat pelanggaran nilai inti. Kenapa nggak boleh kompromi? Karena gini, kalau perilaku buruk, misalnya arogan, gak jujur, dibiarkan tanpa konsekuensi, atau lebih parah lagi, pelakunya malah dipromosiin karena bawa hasil, semua orang di organisasi bakal cepat nyimpulin, nilai-nilai yang ditulis itu cuma omong kosong, cuma bullshit. Jadi percuma dong nilai-nilai itu? Percuma.
Budaya yang sebenarnya berlaku, yang nggak terucap, unspoken culture, bakal jadi lakuin apa aja, halalin segala cara. Yang penting target tercapai. Dan budaya kayak gitu, cepet atau lambat, pasti ngerusak perusahaan dari dalam. Serem juga ya kalau gitu. Ya. Terus gimana cara mastiin semua orang, terutama karyawan baru nih, yang mungkin datang dari latar budaya beda banget, bener-bener paham standar yang diharapkan? Kuncinya komunikasi eksplisit dan pengulangan. Slotman menekankan pentingnya jelasin standar budaya perusahaan. Apa yang diharapkan, apa yang nggak akan ditoleransi, secara gamblang ke semua karyawan baru. Sejak hari pertama mereka gabung. Proses onboarding jadi penting ya. Krusial banget. Mereka harus tahu aturan main di sini kalau mau sukses. Selain itu, pemimpin di semua level harus terus waspada sama gejala mabuk kesuksesan. Pas perusahaan lagi jaya, target gampang tercapai, sering muncul godaan buat mulai longgarin standar atau tolerir perilaku menyimpang dikit demi jaga harmoni. Itu jebakan bahaya. Oh, jadi pas lagi sukses malah harus lebih hati-hati ya? Justru itu, kewaspadaan dan konsistensi negakin standar, baik pas susah maupun senang, itu kunci utama perlindungan budaya jangka panjang. Oke, nah buat bantu para pemimpin refleksi soal kondisi budaya di organisasinya, Slutman kan juga nyaranin beberapa pertanyaan diagnostik ya. Ini bisa jadi alat bantu berguna nih buat Anda yang dengerin, buat evaluasi tim atau perusahaan Anda sendiri. Apa aja tuh pertanyaannya? Iya, ini kayak cek kesehatan budaya gitu ya. Anda bisa tanya ke diri sendiri sambil amati tim Anda. Orang-orang di sekitar Anda ini kelihatan berenergi nggak sih? Antusias, geraknya cepat. Atau rasanya kayak kerja dalam gerakan lambat, kayak berenang dalam lem. Berenang dalam lem, kebayang sih. Terus, ada kejelasan yang kuat nggak soal tujuan bareng, misi yang diemban, sama rasa kepemilikan yang tinggi di antara anggota tim? Apa mereka secara kolektif punya mimpi atau visi besar yang sama soal kemana organisasi ini mau dibawa? Lalu, eksekusi kerjaan dan proyek itu dilakuin dengan rasa urgensi dan semangat buat nyelesain dengan baik nggak? Dan terakhir, yang penting juga, standar tinggi itu dikejar secara konsisten nggak sih dalam semua aspek? Semua aspek gimana? Ya kuantitas hasil kerja, produk yang dihasilin, talenta yang direkrut, bahkan dalam hal-hal operasional sehari-hari. Standar tingginya konsisten nggak di semua itu? Oke. Jawaban jujur buat pertanyaan-pertanyaan itu pasti bakal kasih gambaran jelas ya soal kesehatan budaya yang sebenarnya. Melampaui laporan formal atau survei, terus apa hasil akhir atau buah manis yang diharapkan dari semua upaya bangun dan jaga budaya kuat ini? Hasil akhirnya, kalau dilakuin dengan benar, budaya yang kuat itu bakal berfungsi kayak medan magnet sekaligus filter yang efektif banget. Magnet dan filter. Maksudnya, di satu sisi, dia bakal kuat banget narik orang-orang yang kagum sama nilai-nilai itu. Yang ngerasa tertantang sama standar tinggi. Yang cocok sama cara kerja yang intens dan berorientasi misi. Mereka bakal ngerasa pulang. Tapi di sisi lain, budaya yang sama juga bakal secara aktif nolak atau setidaknya bikin gak nyaman banget buat mereka yang gak sejalan. Oh gitu ya? Ya, mereka yang cari lingkungan lebih santai, yang gak termotivasi kinerja tinggi, atau yang nilai pribadinya bentrok, kemungkinan besar bakal ngerasa asing dan milih pergi. Slutman negasin, ini bukan cacat atau bug, tapi fitur. Emang dirancang begitu. Seberapa besar orang di organisasi Anda benar-benar ngerangkul dan hidupin budaya itu jadi indikator kuat soal siapa yang bakal jadi motor penggerak maju dan siapa yang mungkin tanpa sadar jadi rem buat organisasi. Sungguh sebuah pembahasan yang mendalam banget ya, dan membuka mata tentang gimana bangun serta jaga fondasi budaya organisasi yang kokoh. Ini berdasarkan pengalaman keras Frank Slutman di bab 7 Amp It Up. Jelas banget, buat dia budaya itu bukan sekedar hiasan atau program HR. Bukan sama sekali. Tapi mesin inti penggerak kinerja dan benteng pertahanan kompetitif yang paling susah ditembus katanya. Betul, yang paling sustainable. Kita udah kupas tuntas nih kenapa budaya itu krusial, gimana tujuan utamanya harus tunggal, melayani misi, terus cara bangunnya lewat konsekuensi nyata, bukan poster. Dan lihat langsung penerapannya yang penuh tantangan di data domain, dengan resepnya, adaptasinya di ServiceNow, sampai perbaikan radikal di Snowflake. Termasuk pentingnya jaga budaya itu tanpa kompromi. Benang merahnya jelas banget sih. Ini semua soal konsistensi dalam tindakan, soal keberanian kepemimpinan, dan fokus yang gak goyah sama misi utama.
Berani pasang standar yang mungkin gak nyaman buat sebagian orang, berani negakin konsekuensi secara adil dan transparan, meskipun keputusannya sulit secara pribadi atau berisiko bisnis jangka pendek. Dan yang gak kalah penting, berani buat terus-terusan nanya, budaya kita sekarang ini beneran masih dukung tujuan jangka panjang kita nggak ya? Atau jangan-jangan kita udah mulai terlena dan melenceng dari jalur? Pertanyaan penting itu ya. Nah, sebagai penutup penelusuran kita kali ini, kami ingin ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Sebuah pemikiran yang mungkin sedikit provokatif, langsung dari inti pembahasan kita tadi. Slutman kan bilang, budaya yang kuat itu secara inheren bakal nyaring orang, narik yang tepat, nolak yang nggak tepat buat misi itu. Pertanyaannya buat Anda adalah, sejauh mana Anda, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota tim, benar-benar bersedia dan punya keberanian untuk membiarkan budaya organisasi Anda menjalankan fungsi penyaringan alaminya itu? Sejauh mana Anda siap menerima konsekuensi bahwa mungkin nggak semua orang bakal cocok atau bertahan, demi memperkuat fokus kolektif dan mempercepat pencapaian misi jangka panjang yang Anda cita-citakan? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.